Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada materi kita pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran akidah akhlak pada bab 6, yaitu akhlak terpuji. Untuk akhlak terpuji di sini sangat banyak macamnya, tetapi Ibu di sini akan menjelaskan 3 macam saja. Yaitu yang pertama adalah syukur, yang kedua qanaah, yang ketiga sabar. Jadi langsung saja kita masuki ke materi. Akhlak merupakan pilar kehidupan seluruh umat di dunia ini. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan tergantung kepada akhlaknya. Apabila manusia mempunyai akhlak yang mulia, niscaya kehidupan di dunia ini akan menjadi baik. Kita sebagai manusia harus berusaha untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan berbudi pekerti luhur agar kehidupan kita damai dan merasakan kedamaian yang sejahtera serta mendapatkan kebaikan. Jadi di sini langsung saja kita memasuki penjelasan yang pertama, yaitu tentang syukur. Apa sih syukur itu? Syukur ialah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Adapun secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang atas nikmat yang telah dirasakan atau yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat Allah yang telah kita terima. Apabila kita mencoba untuk menghitungnya, kita tidak akan bisa pernah tahu berapa jumlah nikmat yang telah kita rasakan pada sekarang ini. Adapun bentuk syukur itu ada 3 macam. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur dengan hati. Seperti menyadari dengan sejauh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan hati juga merupakan rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan lisan, seperti mengucapkan ucapan yang jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdallah. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sebagaimana yang diungkapkan syukur atas nikmat yang telah diterima. Ungkapan syukur atas nikmat tertentu, misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, doa selesai buang hajat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu asyukru bil amal, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya menggunakannya dengan hal-hal yang positif yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misalnya jika seseorang memperoleh nikmat berupa harta, maka ia mempergunakan hartanya yang telah disesuaikan oleh ajaran agama yang berlaku. Adapun hikmah dan manfaat syukur, yang pertama adalah membuat seseorang bahagia karena apa yang telah didapatkan akan bermanfaat bagi ia dan orang yang sekitarnya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat orang yang bersyukur dengan janji Allah, dan dia akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Yang ketiga, orang yang pandai bersyukur akan disukai banyak orang. Selanjutnya, akhlak terpuji yang kedua yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki,
serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Akan tetapi, qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, dan tidak mau menerima perubahan. Adapun qanaah dalam kehidupan seharusnya menjadi sifat dasar setiap muslim, karena sikap tersebut akan menjadi pengendala agar tidak larut dalam keputusan putus asa, dalam ketamakan yang cukup, cenderung tidak merasakan kenikmatan yang ada dalam dirinya. Akibatnya hidupnya akan selalu gelisah. Selanjutnya, qanaah dalam kehidupan pribadi seorang muslim juga berfungsi sebagai yang pertama, yaitu berfungsi sebagai stabilisator. Maksudnya, ia akan selalu berhati tentram, berlapang dada, merasa puas dengan apa yang dimilikinya, serta terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang pertama adalah bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, dan berfungsi juga sebagai dinamisator. Maksudnya, ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup yang berdasarkan keadaan dan kekuatan yang dimilikinya dengan tetap bergantung kepada kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi. Yang ketiga, memiliki hati yang tentram dan damai. Yang keempat, membebaskan diri dari sifat rakus dan tamak. Kesanggupan untuk mengendalikan diri. Maka kesabaran merupakan upaya pengendalian nafsu yang ada dalam diri manusia. Dalam upaya tersebut, manusia menjadi 3 tingkatan. Di antaranya, yang pertama, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya karena ia mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Yang kedua, orang kalah oleh hawa nafsunya. Ia telah mencoba untuk bertahan atas dorongan nafsunya, tetapi kesabarannya lemah, maka ia kalah. Yang ketiga, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu ketika ia akan kalah karena besarnya dorongan nafsu. Meskipun demikian, ia bangun lagi dan terus bertahan dengan sabar atas dorongan nafsu yang tersebut. Kemudian, akhlak terpuji yang terakhir adalah sabar. Apa itu pengertian sabar? Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang rela menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk sabar itu menurut Imam Al-Ghazali adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri. Maka kesabaran merupakan upaya pengendalian nafsu yang ada dalam diri manusia. Adapun bentuk sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Adapun keutamaan sabar itu ialah yang pertama, orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang kedua, orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya yang tidak sabar tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, orang yang sabar akan tenang. Karena sesungguhnya sikap sabar dan ridha adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Ia tidak akan terguncang oleh apapun yang dihadapinya. Orang yang ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak
merupakan pilar kehidupan seluruh umat di dunia. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi tergantung kepada akhlaknya. Syukur. Syukur secara bahasa adalah berterima kasih kepada Allah. Sedangkan secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan dan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk syukur. Yang pertama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan. Yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Kenapa kita harus bersyukur? Apa hikmah dan manfaatnya? Nah, yang pertama, hikmah dan manfaat dari bersyukur adalah dapat membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Yang ketiga, orang yang bersyukur pasti dia akan bahagia. Dan yang keempat, orang yang bersyukur juga akan disukai oleh banyak orang. Selanjutnya adalah qanaah. Qanaah merupakan sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Tamaan qanaah. Orang yang memiliki sifat qanaah, ia akan bersyukur apabila berhasil dan tidak akan sombong. Orang yang punya sifat qanaah juga akan bersabar apabila ia gagal, dan dia juga tidak akan frustasi. Sebaliknya, ia akan mencoba berusaha lagi dan lagi. Yang ketiga, orang yang mempunyai sifat qanaah akan menyadari bahwa harta yang ia miliki semata-mata hanya sebagai bekal untuk ibadah. Orang yang qanaah memiliki hati yang tentram dan damai. Ia akan selalu merasa cukup. Ia tidak akan rakus dan tomak, dan pastinya dalam hidup ia akan selalu berhemat. Selanjutnya adalah ridho dan sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Nah, sabar ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabar alal ibadah atau sabar dalam melaksanakan ibadah. Sabar alal maksiat atau sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar alal musibah atau sabar dalam menghadapi musibah. Adapun keutamaan sabar yaitu, yang pertama, orang yang sabar, ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji. Sabar merupakan puncak dari ketenangan jiwa. Orang yang sabar pasti akan dicintai oleh Allah. Dan orang yang sabar pasti ia juga akan berhasil dalam meraih cita-cita yang ia impikan. Demikian materi kita pada hari ini. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata ataupun kekhilafan dalam penyampaian materi. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.